Salam sehat, salam jumpa bersama saya Romo Yohanes Rudi Anada dalam Renungan Iman dengan Umat. Ya, semakin hafal ya, biar tidak keliru-keliru terus. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk melihat dan merenungkan sebuah pertanyaan. Dan menurut saya ini bagus. Ya, apa pertanyaannya? Romo, jika saya sedang kesal terhadap suatu hal dan saya berdoa dengan mengutarakan kekesalan saya, apakah hal itu hal yang baik atau salah? Ya, manusia itu kan tetap ya manusia ya. Artinya ada emosi dalam diri kita, ada perasaan-perasaan, dan kadang-kadang kita juga mengalami jengkel, marah yang ya bisa jadi memang hadir dalam hidup kita setiap hari. Bahkan bisa jadi ketika kita mengalami ya namanya marah atau jengkel, lalu ya kita biasa berkomunikasi dengan Tuhan dan kita ya ngomong sama Tuhan, ini gimana, ini kok kayak gini, dan seterusnya ya. Dan itu menjadi pengalaman manusiawi menurut saya. Tetapi apakah itu salah atau benar? Ya menurut saya bukan soal salah dan benar sekali lagi ya, tapi lebih pada ya melihat bahwa doa itu kan sebuah ungkapan. Ungkapan dari siapa? Ungkapan dari manusia, yang tentu sebagai manusia kita punya emosi-emosi yang bisa hadir dalam hidup kita. Ya tadi bisa marah, bisa jengkel, dan ya yang terpenting menurut saya adalah itu pengalaman emosional kita. Tetapi apakah pengalaman emosional ini sungguh-sungguh menghina Allah, itu yang memang harus dipikirkan kalau mau berdoa ya. Karena menurut saya ketika kita berdoa bahkan protes kepada Tuhan, Tuhan saya kok kayak gini, Tuhan tidak adil dan seterusnya. Nah, ini yang memang menurut saya bukan doa, tetapi yaitu ungkapan manusiawi kita yang mungkin mengalami kekecewaan, kemarahan dan seterusnya. Tetapi ketika orang menyadari dengan sungguh, pasti orang itu juga akan kembali melihat bahwa oh iya, saya tidak benar. Dan bahkan mungkin kita juga akhirnya menyadari bahwa oh, siapa saya ini kok sampai mendikte Tuhan, memarahi Tuhan. Karena itulah sebenarnya sekali lagi mungkin itu dalam bahasa saya itu bukan doa, tetapi mungkin ungkapan sebagai manusia yang manusiawi ini, yang punya kelemahan dan kekurangan ini. Tetapi bagaimana kita berdoa? Ya sebenarnya orang biasanya juga diarahkan ya, dibimbing. Biasanya orang juga selalu mendapatkan rahmat ketika orang membawa segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada Tuhan. Maka bagi saya, berdoa dalam situasi-situasi yang demikian, saya kira kita tetap bisa membawa semuanya itu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, tentu kadang kita harus berpikir bahwa saya sebagai pribadi dengan mungkin persoalan yang dihadapi, saya harus bagaimana Tuhan. Nah itu mungkin jauh lebih menggembirakan. Dan mungkin dengan doa semacam itu, kita juga akan diarahkan ya. Karena saya yakin ketika kita membawa semuanya kepada Tuhan, Tuhan juga selalu mengarahkan kita, menuntun kita. Itulah Roh Kudus menurut saya. Jadi Roh Kudus itu selalu mengarahkan manusia, membuka hati kita, membuka batin kita untuk kembali terus melihat Allah. Dan saya kira kalau kita benar-benar emosi, saya kira juga kita tidak pernah bisa berdoa ya. Kita hanya protes, kita hanya ngomong, kita hanya meluapkan. Tetapi pasti suatu ketika kita menyadari sesuatu hal, pengalaman sesuatu, kita pasti akan kembali lagi. Tuhan, saya mohon ampun, saya mohon petunjuk, saya mohon rahmat dan seterusnya. Dan itulah artinya kita kembali untuk melihat doa itu sebagai kekuatan hidup kita. Lalu juga selalu ada orang mengatakan, Romo, apakah doa sambil menggerutu itu benar? Ya, menggerutunya bukan doa ya. Karena bagaimana orang menggerutu? Kok itu doa? Tidak. Tetapi itu sekali lagi luapan emosional kita sebagai manusia yang manusiawi. Tetapi kembali lagi ketika orang menyadari dan membawa pengalaman kekecewaannya, pengalaman penderitaannya kepada Tuhan, itulah doa sebagai komunikasi kita, perjumpaan kita dengan Allah. Karena doa adalah ungkapan kasih
dari Allah kepada kita. Demikian juga doa adalah ungkapan kasih kita kepada Allah. Kita menjadi tahu dengan doa itu kepada siapa kita harus memasrahkan diri. Kita dengan doa itu tahu bahwa siapa Allah dan siapa kita. Dan dari situlah doa itu menjadi berbuah. Mungkin memang berawal dari kekecewaan dan penderitaan. Tapi kalau kita terus berani membawa itu dalam doa, saya pastikan Anda akan mendapatkan buahnya. Karena kalau kita dengan berdoa yang sungguh, tentu Tuhan menuntun mengarahkan kita kepada yang benar. Berkat Allah menyertai kita sekalian.